Budidaya Lovers, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Nah, Dia Lovers, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengajak Dia Lovers semua untuk berbincang-bincang seputar dunia perikanan, di mana sudah ada narasumber di samping saya yang tentu saja Dia Lovers sudah kenal semuanya ya. Ya, di sini ada master budidaya ikan gabus yang sudah tidak asing untuk developer semuanya. Namun kali ini saya ngajak Pak Suwandi bukan untuk ngobrol tentang budidaya ya. Karena kalau teknik budidaya developer sudah banyak videonya bertebaran di YouTube ya Pak ya. Sudah banyak sekali. Nah, namun kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol hal lain tentang selain budidaya, selain pemijahan yang mungkin developers tidak banyak tahu. Nah, ini Pak Suwandi, ternyata video-video kita di YouTube itu banyak yang melihat, terutama yang di luar Jawa. Ya. Karena kan teman-teman di luar Jawa di sana kan tidak bisa datang langsung di sini, Pak ya. Mungkin terkendala macam-macam ya, apalagi kemarin kita pandemi ya. PSBB, PPKM dan lain sebagainya, sehingga membatasi teman-teman untuk semuanya. Nah, Pak Suwandi, ini saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol Pak Suwandi. Tapi kita tidak mau tentang membicarakan budidaya, Pak. Iya. Saya ingin menanyakan hal yang lain tentang Pak Suwandi ini. Dan mungkin itu developers tidak banyak yang tahu. Nah, boleh ya Pak ya saya tanya? Boleh, silakan. Oke, siap. Nah, langsung saja Pak. Pertanyaan pertama, ini total saya sudah mengantongi 15 pertanyaan. Waduh, Pak. banyak banget ya. 15 pertanyaan. Itu satu pertanyaan berapa nilainya itu nanti? Nilainya kita terhingga. Iya, karena ini pencapaian ilmu-ilmu dari Pak Suwandi yang pokoknya kalau dinilai materi nggak terhingga ini Pak. Nah, pertanyaan pertama Pak. Iya, gimana? Kayak menginterogasi. Iya. Pak Suwandi ini sejak tahun berapa memulai menggeluti bidang ikan gabus ini? Jadi sudah berapa lama itu Pak? Sudah sebetulnya sudah lama ya main ikan gabus. Itu sebenarnya mulai mencoba itu 2004 2005 itu sudah mulai mencoba ya. Itu udah 15-an tahun lebih. Wah ya pokoknya udah awal 2000 itu 2002 itu mulai mencoba budidaya. Ya udah cukup lama lah ya kalau dipikir kita memulai di situ. Cuman kan saat kita mencoba itu kan nggak langsung bisa berhasil juga. Bahkan waktu sebelum tahun 2002 pun itu ya karena memang hobi saya dari zaman sekolah udah cari ikan gabus ya. Di rawa-rawa mancing itu kan hobi saya kan mancing ya kan. Jadi sejak kalau bisa dikatakan memulai gabus tuh senengnya udah dari waktu masih kecil sudah seneng. Wong sekolah saja saya cari uang itu juga jualan ikan gabus kok. Dari alam. Mancing, dapat kumpulin jual ke pasar. Berarti mulai tahun 2002. Iya, itu mulai eksis membudidayakan di kolam beton gitu. Iya, karena kan selama ini memang tangkapan dari alam, Pak ya. Nah, ini Pak Suwandi 2002-an itu mulai membudidayakan serius gitu kan. Terus kemudian mulai mencari mitra atau mungkin mempromosikan. Nah, di tahun pertama itu kita sudah promosi sebetulnya. Cuman kan promosinya ya kalau waktu itu kan hanya kita cuma lewat brosur gitu, bikin brosur. Di 1 tahun pertama kita baru berani promosi. Itu pun waktu itu dibantu sama temen yang memang seorang marketing yang bantu-bantu nyebarin brosur gitu kan. Belum ada Android belum ada Android ya. Masih SMS gitu aja. Jadi saya kalau boleh bilang Pak Suwandi ini sudah dipakar ikan gabus ini tidak salah ya. Oke Pak, pertanyaan kedua Pak ini Pak. Iya. Coba Pak di flashback lagi Pak. Kenapa kok dulu itu memutuskan ini menarik ini gabus untuk dibudidayakan? Yang jelas memang yang menjadi misi tujuan saya dulu kan karena memang awalnya suka ikan gitu kan. Kemudian suka ikan. Kemudian dari berbagai macam jenis ikan itu saya melihat sesuatu uniknya ikan gabus itu. Ya. Kalau di perairan umum kan dulu saya sering lihat dia menggiring anaknya itu loh. Anaknya tuh kan rombongan banyak sekali gitu kan. Kemudian jantan betina kadang ngawal gitu kan.
Jadi sesuatu yang unik yang tidak ada pada ikan yang lain gitu kan. Yang lain kadang kalau bertelur kan kadang kita nggak bisa lihat anaknya, kadang disembunyikan kan juga. Nah, kalau gabus ini kan dia kayak diikutin gitu kan. Wah, sesuatu yang unik di situ. Nah, awalnya di situ, kemudian di sisi bisnisnya yang saya lihat di situ nilai lebihnya kan. Kalau orang makan ikan lele, ikan nila, ikan gurami itu kan hanya untuk konsumsi pribadi ya, rumah makan, restoran atau konsumsi rumah tangga gitu kan. Nah, nilai ikan gabus ini kan pada saat saya mulai budidaya, banyak orang ngomong ini untuk obat loh, untuk obat loh gitu. Kemudian teman yang pedagang di pasar juga begitu dia lihat saya budidaya kok, wah bagus mas ini. Saya di pasar banyak orang beli ini untuk obat, habis operasi gitu katanya kan waktu itu. Nah, timbul niat saya waktu itu karena sebuah produk. Karena saya basicnya juga pedagang sebelumnya kan, kalau ada sebuah produk itu ada nilai tambahnya, itu pasti akan ngangkat. Apalagi kesehatan, bisnis kesehatan itu sangat luar biasa besar. Rumah sakit tidak pernah tutup ya toh. Makin bangsanya makin besar, makin banyak kan. Nah, orang nggak sakit. Kemudian saya berpikir juga di situ, kalau namanya produk kesehatan itu kadang orang jual itu kan asal orang butuh itu nggak nawar harga, iya kan? Nah ternyata waktu saya awal-awal dulu kan di pasar itu lele tahun itu udah berapa ya, cuman sekitar 7.000 8.000 apa ya. Itu gabus aja udah waktu itu tembus 15.000. Tangkapan alam lebih mahal jauh daripada ikan yang lain. Oh, kok mahal ya gitu kan. Makin kesininya juga makin mahal. Jadi awal-awal yang membuat saya jadi tertarik ya karena memang tadi hobi, seneng lihat karakter ikannya gitu kan. Kemudian di situ nilai ekonominya di situ. Saya berpikir kalau saya jual hanya untuk orang makan saja, kalau saya banyakin untuk orang makan, seberapa banyak tuh orang makan gitu. Ya kan? Ya, kemudian saya berpikir kalau obat, wah orang operasi harus butuh gabus. Nah, itu nilainya bisa lebih tinggi. Saya pikir waktu itu gitu. Karena kenyataan di pasar waktu itu orang beli ikan gabus itu kan mahal jadinya untuk saat itu gitu kan. Dan itu nyarinya waktu itu juga hanya berdasarkan tangkapan alam. Nyari orang budidaya nggak ada. Iya, waktu itu saya mau memulai aja saya harus ke warnet di Jogja. Di daerah Jogja itu ada satu-satunya warnet gitu kan. Di situ mau cari informasi gabus aja ngantri tuh warnetnya. Ya, waduh ini mau cari, maksudnya itu mau cari info, siapa tahu waktu itu di Google itu kan ada informasi tentang gabus. Begitu masuk juga nggak ketemu sih orang yang posting ikan gabus itu nggak ada, cuman ada itu loh Wikipedia tentang ikan gabus tuh loh, sejarah ikan gabus, nama-namanya itu ya, nggak ada yang budidaya. Nah di situ makanya sangat terbatas sekali waktu itu informasi. Ya, nah itu yang membuat saya jadi semangat lah ya. Sampai harus cari informasi kemana-mana, ya terutama dari internet tuh. Saya rajin dulu kalau internet. Warnet itu sampai jauh di Jogja. Itu harus, cuman ada satu waktu itu ingat saya warnetnya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu dekat Galeria itu. Dulu nah ada. Ya sampai sana itu. Itu pun sampai sana itu biliknya ada 10 waktu itu. Itu aja di depan antrinya. Aduh, di depan bilik itu yang antri, Masya Allah ini banyak banget orang antri. Jadi nunggu orang keluar itu, padahal orang yang keluar kan nggak ngerti mau berapa jam tuh. Aduh ini tunggu gitu, sampai pernah nunggu sampai 2 jam, 3 jam. Ini anak-anak sekarang nggak tahu warnet Pak. Nah warnet nggak ngerti kan. Di sana awal-awal dulu belum ada Android kan, memang kita masih terbatas juga. Yang buka warnet juga terbatas. Ya. Di Kabupaten Kulon Progo ini belum ada warnet. Oh iya. Saya harus cari sampai ke Jogja sana untuk belajar itu waktu itu awal-awal itu. Oke, luar biasa. Oke, tadi sudah terjawab Pak. Kenapa dulu sekali memutuskan, wah ini harus gabus. Iya. Padahal kan mungkin ada peluang bisnis yang lain Pak ya. Banyak tawaran bisnis yang lain. Dan itu waktu itu saya juga masih usaha. Saya masih punya counter HP gitu kan. Kan masih awal-awal tuh counter HP masih ada. Kemudian masih ada jual beli motor bekas. Berarti sebelum ke gabus, iya sudah ada usaha itu ya? Kemudian motor bekas, kemudian ada jualan, kita masih punya bengkel di Jalan Wonosari, bengkel las itu masih ada gitu kan. Karena masih awal-awal dulu ya belum langsung ditutup karena belum ada hasil kan. Iya. Nah begitu sudah mulai ada hasil, nah itu baru mulai
kita tutup usaha fokus di ikan Kalau gabus. berarti sebenarnya nggak lompat juga ya, karena dari kecil Pak Suwandi sudah senang ikan. Iya, hobi. Dan saya kalau di kampung saya itu orang bilang nek wong Jawa bilang gelidik ya. Gelidik itu pasal ada ikan udah pokoknya itu wis nggak berhenti cari ikan tuh. Wah, di sawah-sawah itu ya. Sampai caranya nangkap ikan itu berbagai macam cara saya lakukan gitu kan. Entah yang sing nyemplung di kali kita tangkap gitu, sampai orang Jawa bilang gogoh lah di kali itu kan. Nggak pakai ya pakai tangan aja. Bisa, Pak, ya bisa di pinggir-pinggir itu. Ya gogoh, kemudian kadang kita pasang bubu. Bubu kalau orang Jawa bilang bubu, orang Indonesia bilang bubu, pasang bubu ya. Sampai saya bisa bikin bubu sendiri. Wah. Kemudian pasang jaring. Masih kecil Iya, udah bisa bikin, diajari sama si Mbah itu gimana caranya bikin wuwu itu, nganyam bambu itu bikin sendiri. Kemudian mancing gitu kan. Ya, kalau dulu posisi masih kecil kan kalau mau sekolah itu kita bawa pancing. Bawa pancing 10 sampai 20. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu kita bawa pancing. Kita mancing tuh di masang pancing sepanjang jalan menuju sekolah itu kan pematang sawah itu menuju sana. Kita bisa saja lewat jalan umum yang jalan apa? Desa, tapi sengaja saya nggak lewat sana. Saya lewat jalan pematang sawah gitu. Nah, pas jarak 3 meter satu kita pasang pancing. Bambu yang ukuran 1 meter, kasih senar, kasih kodok sawah, taruh. Sampai sekolahan itu. Nah, sampai sekolahan begitu kita pulang kita ambilin tuh. Ada gabusnya. Gabusnya. Kadang bisa dapat 10 ekor, 15 ekor, dan lebih tergantung kita pasang pancingnya. Bawa pulang sampai rumah. Nanti nenek saya dulu, si Mbah Wirah namanya itu yang apa merawat lah gabus itu, taruh di gentong gitu. Dilepasin kan gentong, yang hidup ditutup di situ, tutup lubang-lubang itu. Kumpulin lah ya, kumpulin. Nanti kalau sudah banyak dibawa ke pasar sini, pasar Jumbuan sini. Jual, nanti dapat uang. Nah, itu untuk beli buku, untuk beli apa gitu ya. Lagi jual gabus. Cuman memang kan masih kecil kan belum bisa jual ya. Ya masih SMP itu kan belum bisa jual waktu itu. Nah, sudah kecil sudah bergelut dengan gabus. Ya, cuman karena memang dulu enggak berpikir untuk budidaya kan, di alam masih banyak ya. Di alam masih banyak. Masih kecil lah ya. Iya, masih banyak. Wah, besar-besar sekali di sawah itu, bener. Saya asal pulang sekolah mancing itu pakai apa saja itu bisa dapat gabus di sawah. Nyantol pasti. Persentase dapatnya itu tinggi. Jadi kalau di sawah-sawah itu setiap bawa pancing itu pulang mesti saya bawa ikan. Itu di sawah yang padi. Iya, padi itu. Padi-padi. Ya itu wah bener-bener waktu itu masih besar-besar lah ikan gabus. Kayaknya udah ya. Lah, sekarang ini sudah mulai punah lah, kalau di sini Kabupaten Kulon Progo ini udah mulai punah. Iya, mulai punah karena memang saya sendiri juga masih sering masang pancing tapi sudah nggak dapat ikan. Dapatnya apa? Dapatnya ular ya sekarang ini. Bahkan kemarin sempat dapat bebek. Oh iya, dapat bebek 9. Bebeknya siapa? Nggak tahu. Jadi kita masang pancing kan pakai kodok di padi itu. Ya mungkin karena nggak ada ikan yang makan kan, nah, otomatis kan mungkin pagi bebek sudah berkeliaran kan. Nah, itu mungkin kodoknya utuh dimakan sama itu bebek itu. Wah, saya kaget. Wah, ada 9 bebek, pasang pancing 15, 9 dapat bebek. Apa nggak beruntung saya? Lumayan ini. Dan itu sudah memang sulit sekali di sini karena memang populasinya sudah makin habis. Apalagi sekarang ini kan orang lebih berpikir untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi tambahan lah ya dengan cara mancing. Dan gabus harganya tinggi, ya itu yang diburu. Tukang-tukang casting mancing itu sekarang nggak berburu ikan lain selain ikan gabus. Ya burulah berapa. Yang tukang nembak itu sekarang juga banyak. Jadi kalau sekarang dapat gabus itu rasanya iya benar. Dan banyak orang yang sekarang ini berprofesi menjadi penangkap ikan, tapi khusus gabus. Entah dengan cara menembak, entah dengan cara mancing gitu. Lalu lumayan kalau sekarang sehari dapat 3 kilo kan udah minimal 150.000 kan di kantong. Ya, sedangkan kalau buruh kerja 1 hari kan nggak dapat 150.000, ya kan? Udah dapat seneng, ya masih dapat uang, kan gitu. Oke, luar biasa sekali The Lovers. Nah ini
Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Iya. Iya. Nah ini di Alovers kalau dilihat ini di belakang ini banyak bis beton ini ya. Ini kan untuk apa ya, kolam pemijahan Pak ya. Ya, untuk kolam pemijahan. Ini banyak sekali ya di Alovers, kalau mau datang ke sini boleh Pak ya. Boleh. Datang ke sini. Janjian dulu Iya. sama Suwandi. Iya. Jangan main datang-datang aja, janjian dulu. Ya oke Pak. Itu tadi pertanyaan yang kedua Pak. Sekarang ini baru 3 loh Pak pertanyaannya Pak ya. Masih 15 Pak. Iya, silakan. Oke, pertanyaan ketiga Pak. Sudah berapa mitra yang telah bergabung di budidaya ikan gabus bersama Bapak ini? Kalau yang tercatat itu di buku ya lebih dari 15 ribuan orang. 15.000, Ya, 15 ribu orang dari Pulau Oke. Jawa, Oke. ya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan gitu kan. Oke. Itu yang istilahnya dulu pernah beli dari sini gitu kan. Oke. Ya. Sampai sekarang pun tetap masih komunikasi, bahkan sampai panen pun tetap kita yang ambil. Oke. Kecuali yang luar Jawa ya. Luar Jawa mereka beli dari sini bibit atau induk, tapi mereka pemasaran mereka lakukan sendiri di sana. Karena kan terbatas masalah pengiriman gitu. Ya itu kendala di situ. Saya ingat Pak, dulu saya pertama kali ketemu Pak Suwandi itu bawa gabus itu, saya ingat sosialisasi di daerah Sleman. Iya, di daerah Sleman itu. Saya awal-awal kan juga membangun kemitraan itu kan dari berbagai desa, kita masuk sosialisasi, kita diundang kelompok-kelompok gitu. Iya. Diundang kelompok-kelompok ikan itu di sana, di mana di tingkat desa, tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, kemudian ada yang di kampus-kampus, kita diundang. Nah, disitulah muncul mitra-mitra baru. Mereka beli bibit, dibesarkan, panen, jual, beli lagi begitu terusnya. Cuma memang dari jumlah mitra yang banyak ini kan mereka banyak yang memang bukan pekerjaan pokok. Iya. Jadi beli 5.000 udah bisa dicatat jadi mitra. Oke. Cuma satu kolam, beli 20.000 sudah bisa dicatat jadi mitra. Karena mereka panen besok kan tetap ngubungi ke sini. Iya. Dalam proses budidaya pun kalau ada masalah mereka tetap ngubungi saya gitu kan. Nah, itu. Jadi memang belum banyak lah orang yang fokus betul-betul pekerja. Apa pekerjaannya? Peternak ikan gabus ya. Itu belum jarang lah ya. Ya baru-baru sekarang ini berani muncul ya. Dulu belum berani memproklamirkan dirinya saya adalah peternak ikan gabus gitu. Cuman dari awal ya Pak Suwandi aja yang berani bilang ya. Asal orang tanya, "Apa Pak Wandi kerjanya?" Pokoknya peternak ikan gabus ya. Sampai sekarang. Berarti sekarang mitra-mitranya sudah bisa Pak ya kerjanya? Wah, sudah banyak ya, sudah banyak yang bisa. Ya, mereka sudah mulai berani posting-posting, bahkan sudah bikin berani pelatihan, berani nampung gitu kan, berani memberikan garansi kalau saat budidaya dipanen beli kembali. Sudah banyak lah yang mereka yang mulai mandiri lah. Mulai mandiri. Ya, di situ. Dan di situ kan mereka mulai mungkin kan udah mulai merasakan hasilnya ya. Hasilnya. Dan saya sendiri juga sering ngompor-ngomporin mereka gitu kan. Gabus kok piara cuma satu kolam, bisa kompor-komporin tuh. Ya kalau cuma satu kolam dapat 5 juta, kalau punya 10 kolam kan dapat 50 juta. Akhirnya kan banyak yang terprovokasi. Nah, sekarang mulai nih. Mulai banyak yang bikin kolam besar-besaran, bahkan lebih besar dari saya banyak. Ya. Sampai bisa ada yang hektaran, ada yang sampai 10 hektar tuh bikin kolam ya. Ya mitra itu. Ya memang karena memang lahan punya kan, modal punya, orangnya percaya dengan potensi bisnisnya. Ya, mereka bikin kolam sudah nggak pakai aturan lagi. Apalagi teman-teman yang pantai utara sana udah kalau nebar bibit ya 100.000, 150.000, paling dikit 50.000. Nah, iya. Karena mereka sudah pernah merasakan hasilnya. Ya kalau orang bisnis kemudian dia bisa merasakan hasilnya kan mesti berpikir untuk mengembangkan lebih besar lagi kan. Prospeknya sudah jelas. Iya. Ya kemarin misalkan panen terima 10 juta gitu kan. Wah, panen 10 juta. Pasti kan keinginan kan, punya keinginan nih aku gimana panen bisa lebih dari 10 juta, nambah lagi kan. Ya manusiawi lah ya. Manusia kan mencari nikmat. Apalagi itu logis untuk dilakukan. Logis untuk dilakukan. Maksudnya real gitu kan. Bisnis ini real. Piara ikan, nanti gede jual dapat duit. Nah kan jadi nggak ada unsur macam-macam lah ya ini budidaya betul-betul bisnis lah di situ kan.
Nah, makanya saya sekarang makin banyak yang punya kolam besar-besar itu dan sudah punya branding masing-masing, titik farm, wah, Cana Gabus Farm, apa, ya udah punya nama, wah, udah per PD kan, wah belum berani, titik Cana Farm gitu, wah, pokoknya sudah berani, ya, khusus gabus, jadi sudah banyak sekarang itu dan berani memproklamirkan diri di tiap kota, gitu kan, udah wani, ikan gabus. Kota mana gitu, ikan gabus mana gitu kan, nah itu kalau udah mulai dikenal. Paling jauh pernah ngirim sama mana Pak? Ya kalau ngirim paling Kalimantan ya, sama di Palembang ya, Jambi pernah. Kalau yang di luar itu sebenarnya luar Indonesia Timur itu banyak permintaan. Cuman terkendala di pengiriman kan harus transit masalahnya. Jadi nggak bisa langsung ya. Jadi kalau transit itu resiko kan. Oksigennya juga terbatas kan di dalam box itu. Jadi ya kalau 8 sampai 10 jam lah ya, tergantung populasi ikannya juga. Iya. Ikan yang di dalamnya itu. Kalau memang di situ pengiriman lancar, biasanya mudah saja. Nggak transit, bisa berani kita kirim. Nah, berarti ini masih ada peluang teman-teman di daerah Indonesia Timur, Pak ya? Wah, sangat ada peluang kalau memang ada dari pihak kargo memberikan fasilitas kok kirimnya gampang, ya kita bisa kirim ke Indonesia Timur, bahkan sampai ujung Sumatera sana. Bahkan kalau ke luar negeri ada permintaan dari India, Singapura, Malaysia, nah, itu beberapa kali. Ya, belum bisa Pak? Ya memang ya belum bisa, kan kendala pengiriman ya. Ya, kalau memang punya pesawat sendiri mungkin bisa ya. Kayak Bu Susi kan. Ya pesawat Bu Susi lihat. Minta tolong ini Pak, Bu Susi ya. Nanti kita mention Bu Susi. Wah, Bu Susi. Tolong ini pengiriman. Mau kirim ikan gabus ya. Biar bisa sampai Indonesia Timur, bisa sampai ekspor Malaysia. Ya. Iya Bu Susi ya. Kayak sopo Pak. Iya. Tapi kan Bu Susi baik. Ya baik, siapa tahu membantu petani ikan ya kan gitu. Oke, Pak Suwandi kirim ke Pangandaran Nah, ya, iya padahal saya sering lewat ke Pangandaran tuh ngambil gabus di sana. Ya, itu lewat sana. Ya. Lewat depan rumahnya. Kali-kali mampir Wah, Pak. iya Bu Susi ya, siapa tahu kan. Ya, Bu Susi kan orangnya baik ini. Ya Bu Susi ya. Oke, lanjut Pak. Iya ya.